Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi untuk pertemuan yang ke-10 mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah, di mana kali ini kita akan mempelajari atau menyelesaikan eh, kasus pada bab ketiga, yaitu tentang piutang. Nah, di sini kalian bisa membuka buku praktikum kita yang ini ya, yang berwarna biru, buku praktikum akuntansi keuangan menengah 1, edisi ketiga Salemba 4. Kalian bisa buka pada bagian yang ketiga, yaitu tentang piutang wesel ya nak ya. Jadi eh, judulnya tentang piutang dan di sini ada beberapa penjelasan biasa tentang piutang dan di sini kita akan melaksanakan praktikum 03 piutang usaha dan wesel tagih. Di sini sudah ada soalnya, kalian bisa buka di buku halaman 32, 33, 34 dan 35. Nah, ini karena soalnya dalam bentuk penjabaran yang cukup panjang, sehingga Ibu tidak akan membacakan keseluruhan daripada soalnya, karena kalian bisa baca sendiri di halaman 32, 33 sampai di 35 ya, karena memang transaksinya cukup banyak. Dan di sini Ibu akan bacakan awalan dan apa sih tugas yang perlu kita kerjakan pada bagian ini. Nah, di sini pada halaman 32 itu praktikum 03 tentang piutang usaha dan wesel tagih, masih tentang PT Tiga Serangkai ya. PT Tiga Serangkai merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, katanya. Perusahaan ini memiliki jaringan grosir buku pelajaran yang melayani berbagai koperasi sekolah dan toko buku retail di seluruh Pulau Sumatera. Setiap awal bulan, akuntan perusahaan mengirimkan laporan rincian piutang kepada para pelanggannya, katanya. Nah, jadi di sini udah kita bisa tangkap ya bahwa ini adalah perusahaan dagang dan perdagangan buku dan dia memiliki rincian piutang pelanggan-pelanggannya. Dan ini bisa kalian lihat di sini ada buku besar perusahaannya, ada rincian wesel tagihnya, ada juga rincian piutang usahanya, kategori umur piutangnya berapa ya, berapa persen untuk persentase tidak tertagihnya ini ada di halaman 33. Lalu persyaratan transaksi penjualannya sudah dijelaskan pada tabel di halaman 33. Lalu ada catatan katanya beban pokok penjualan sebesar 90% dari harga jual, pencatatan menggunakan metode bruto atau gross method. Lalu si Tuan Wijaya, si pemilik perusahaan menggunakan metode umur piutang untuk pencatatan cadangan kerugian piutang. Lalu saldo akun cadangan kerugian piutang belum pernah disesuaikan. Perhitungan bunga menggunakan asumsi 1 tahun itu 360 hari. Dan transaksi-transaksi 1 September sampai 30 September itu kita akan bahas ketika kita membuat jurnal aja nanti ya. Lalu di halaman 35 itu ada tugas yang perlu kita kerjakan, yaitu katanya berdasarkan data yang telah diberikan, Anda diminta untuk mencatat transaksi penjualan bulan September 2018 pada jurnal penjualan, mencatat transaksi lainnya pada jurnal umum, membuat daftar umur piutang atau aging receivable schedule, per 30 September 2018 dengan format yang terdapat pada kertas kerja. Hitunglah saldo cadangan kerugian piutang per 30 September 2018 berdasarkan daftar umur piutang yang telah Anda buat. Sertakan jurnal penyesuaian untuk penyajian saldo yang benar. Sajikan daftar piutang beserta saldo yang benar pada laporan posisi keuangan PT Tiga Serangkai per 30 September 2018 dan siapkan daftar pengungkapan atau disclosure yang berkaitan dengan piutang. Nah, jadi kalian bisa mengerjakan eh,
bab ketiga ini pada bagian di halaman di halaman nah, mulai di halaman halaman 120 ya. Nah, jadi yang pertama itu memang perlu kita membuat dulu pencatatan transaksi penjualan bulan September 2018 pada jurnal penyesuaian yang bisa kita kerjakan di halaman 120. Baiklah, kalau begitu Ibu akan langsung tampilkan ya transaksi-transaksi yang perlu kita buat penjurnalannya ya. Ada halaman 120 ya. Nah, jadi eh, ini yang perlu kita buat terlebih dahulu adalah jurnal umum. Maksudnya itu adalah jurnal pencatatan untuk jual belinya ya, penjualannya ya. Jadi kalian bisa fokus pada halaman 33 dengan tabel berikut katanya. Adalah berbagai transaksi penjualan PT 3 serangkai yang terjadi selama bulan September 2018. Nah ya, nah di sini Oke. Nah, di sini kita lihat ya, ada di situ termin, nomor faktur, tanggal faktur, dan pelanggan saldonya 17 juta. Jadi yang pertama itu tanggal fakturnya adalah 2 September, eh, 2 September ya. Pelanggannya adalah CV Jaya ya. Jadi di sini kita bisa bikin tanggal 2 bulan 9 2016 ya. Piutang usaha penjualan CV Jaya 17 juta ya. Nah, ini ada HPP-nya ya ya. Katanya HPP-nya itu adalah 90%. Nah, 90%. Jadi 90% dikalikan dengan apa namanya 17 juta ya. Ya, jadi kalau di sini ada diberi catatan katanya bahwa ininya adalah 90%. Jadi Ibu akan bikin di sini. Ibu ini dulu, ya annotation dulu ya. Bahwa ini adalah 90% dikali dengan 17 juta. Ini ketentuan ya. Ini ada di catatan. Kalian bisa lihat di halaman 20, 33. Jadi 15.300 itu BPP-nya. Nah, ini karena perusahaan dagang otomatis dia ada HPP ya. Lalu untuk tanggal berikutnya adalah 4 September oleh CV Jaya juga sebesar 28.400 ya. Nah, ini 20 jadi piutang pada penjualan 28.400 tetap ininya juga tetap 90%.
dari 28.400 jadi 25.60 gitu. Nah, kita lanjut lagi untuk tanggal faktur 4 September lagi, tapi itu CV Indah 35.600 ya. Karena ini sedikit ya. Yang ini ya, CV Indah ya. CV Indah ini sama juga nanya ini 90% ya. Jadi piutang usaha CV Indah pada penjualan 35.600 debit kreditnya HP pada persediaan tetap 90 juta. Ya, kita bikin di sini aja di CV Indahnya. Ini ya, CV Indah ini ya. Oke. Berikut faktur berikutnya 8 September ya. Ini tadi sudah 8 September sekarang toko Anita ya, ini toko Anita ya. 43 juta. 43 juta sama aja 43 juta dengan 90% BPP-nya. Jadi 90% dikali dengan kita hapus dulu. Dikali dengan 43 juta, 43 juta, jadinya 38.700. Oke. Dan tanggal 15 September Toko Raya ya, piutang pada penjualan ya, 74 juta, BPP-nya juga 90% ya. Kali dengan 74 juta, sama dengan 66.600. Nah, silakan kalian kerjakan dulu ini di buku kita di halaman 120 ya. Nanti kita lanjut lagi ke Toko Rashid, Toko Merdeka, CV Indah, Toko Anita, dan Toko Rashid lagi nanti. Oke, baik kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Untuk toko berikutnya, Ibu hapus dulu bagian ini ya. Nanti bisa kita hitungkan di bagian berikutnya. Oke ya. Sekarang kita ke toko Rashid ya. Di sini dijelaskan katanya toko Rashid itu transaksinya tanggal 18 September 2016 dengan saldo 38 juta. Jadi HPP-nya di sini adalah 90% dikalikan dengan 38 juta. Jadinya adalah 34.200 ya. Lalu untuk tanggal 19 September Toko Merdeka 52.500. 90% dikali 52.500 ya.
Jadinya adalah 47.250. Nah, untuk berikutnya tanggal 22 September, ini 22 September, ini tadi sudah, ini sudah ya, 22 September, CV Indah, piutang pada penjualan dengan saldo 36.290% dikali 36.200 ya. Jadinya adalah berapa tuh? 32.850. Nah, ini kalian catat dulu di buku di halaman 120 dan 121 kalau nggak cukup ya. Nanti terus ke bawah aja gitu. Toko berikutnya adalah Toko Anita. Toko Anita di tanggal 26 September 2016 dengan saldo 58 juta. Jadi 60% dikali dengan 58 juta. Jadinya 52.200 HPP pada persediaannya ya. Nah, silakan kalian catat dulu ini pada buku kalian di halaman 120 dan 121. Kita lanjut lagi. Yang terakhir itu masih ada toko Rashid di tanggal 29 September ya. Oke, baik kita lanjut ya ke bagian berikutnya ya. Saya ini dulu, hapus dulu ya. Hapus dulu bagian ini. Kita masih ada satu toko lagi ya, toko Rashid di tanggal 29 September 2016. Yang terakhir ada toko Rashid di tanggal 29 September 2016. Ya, toko Rashid. Ya, ini saldonya adalah 18.800 ya dikali 90% dikalikan jadinya adalah 16.920.000. Oke. Nah, oke. Kita selesai untuk jurnal umum pada bagian eh, transaksi penjualan. Kita akan lanjut lagi untuk tugas berikutnya, yaitu pencatatan transaksi pada jurnal umum juga ya, Nak ya. Pada bagian yang kedua ya, kita ini Bu rasa sudah cukup ya. Silakan kalian eh, tulis. Nah, ini kita mulai pada bagian kedua ya. Bagian umum kedua yaitu ada di mulai 1 September ya. Di sini kita bikin dulu jurnal umum terkait dengan transaksi-transaksi lainnya yang berkaitan dengan akun piutang usaha dan wesel tagih selama bulan September 2018. Dan kalian bisa membuat ini ya atau menyelesaikan ini ya pada bagian halaman 120.
22 dan 123 ya, 122 dan 123. Nah, ini karena cukup panjang ya, nanti Ibu akan bacakan dulu apa soalnya atau kasus eh, apa yang perlu kita bikin ya. Nanti baru Ibu jelaskan dengan jurnal yang sudah ada di sini ya. Nah, di sini katanya, transaksi yang pertama itu adalah 1 September penerimaan pembayaran tunai dari CV Indah untuk faktur tanggal 15 Juli, sementara itu untuk faktur tanggal 12 Juli, 12 Agustus, perusahaan menerima wesel tagih berjangka waktu 30 hari dengan tingkat bunga adalah 12% per tahunnya katanya ya. Jadi kita bikin dulu ya CV Indah ya. CV Indah menerima pembayaran tunai dari per tanggal 15 Juni. 15 Juni. Juli sementara itu faktur tanggal 12 Agustus perusahaan menerima wesel 30. Oke. Untuk kasnya berarti dia di tanggal 15 Juli itu CV Indah 28 juta ya kalau kita bisa lihat di halaman 32. Jadi karena dia menerima otomatis dia menerima kas. Lalu untuk tanggal 12-nya perusahaan menerima wesel tagih ya. Jadi ada wesel tagih berjangka 30 hari dengan tingkat bunga 12% per tahunnya. Jadi kita lihat wesel tagihnya. eh, Wesel tagih dengan bunga 12 Agustus. 32.400 ya. 32.400. Piutang wesel 3400 sehingga piutang usahanya jadi 60.400 untuk debit kreditnya ya. Jadi Ibu akan bikin di sini biar kalian mudah untuk mencarinya ya. Jadi dia ini siapa si CP Indah ini dia pertama dia menerima faktur tanggal 15 ya. Tanggal 15 itu bisa kalian lihat di halaman 33 di tanggal 15 Juli. Nah, itu ada sekitar 28. Jadi Ibu akan bikin mungkin di sini mempermudahnya ini bisa kalian lihat di halaman 32 ya. Itu tanggal 15 Juli. Nah, kalau yang ini juga sama di halaman 32 untuk CV Indah ya. Ada piutang wesel katanya dengan tingkat bunga 12% dengan saldonya adalah 32.400 ya. Ini di tanggal 12 Agustus. Seperti itu. Jadi total piutang usahanya yaitu kita jumlahkan aja debitnya 28 juta ditambah 32.400 jadinya 60.400 seperti itu. Berikutnya tanggal 2 September menerima pelunasan katanya sekaligus dari CV Jaya faktur tanggal 24 Juli dan tanggal 3 Juli ya. 24 Juni itu 20 juta dan tanggal 3 Juli itu 65 juta. Lihat di halaman 32 ya. Silakan di halamannya. Jadi 85. Karena dia menerima pelunasan otomatis dapat kas ya pada piutang usaha CV Jaya 85 juta, 85 juta di debit dan kredit. Lalu untuk tanggal 4 September penerima pelunasan wesel tagih dari toko Merdeka beserta seluruh bunga yang terutang katanya. Wesel tagih dari toko Merdeka ya. Toko Merdeka beserta seluruh bunganya. Wesel tagih oleh Toko Merdeka beserta seluruh bunganya ya.
Berarti kan di sini bunganya adalah 10%, nak. 10%, saldonya adalah 66 juta. Berarti otomatis bunganya adalah 660, ya. Maka jurnalnya, ya, ini adalah kas karena dia menerima, ya, pembayaran, ya. Kas, ini pentotalannya wesel, piutang weselnya harganya 66 juta, pendapatan bunganya 660 juta, jadi pentotalan ini adalah 66 juta 660. Nah, silakan ditulis terlebih dahulu untuk pada bagian yang ini sehingga kita bisa melanjutkan pada pada apa namanya, tanggalan-tanggalan berikutnya seperti itu. Baik, ya, kita hapus bagian ini, ya. Kita akan lanjutkan pada tanggalan 6, Sep- 6, tanggal 9 dan 10 September. Kalian bisa mengerjakan ini di halaman 123 dan 124, ya. Dan naik lagi. Kita mulai di tanggal 6, ya. Ini 6 September, penerimaan pengembalian sejumlah buku dari CV Indah yang dibeli tanggal 4 September karena sampul buku tercetak terbalik. Perusahaan mengeluarkan nota kredit sebesar 860, ya. Nah, nota kredit ini dicatat ke akun retur dan potongan penjualannya. Jadi dia retur, ya, 860 juta, ya. Nah, di sini retur dan potongan penjualannya, karena dia di apa namanya, dianggap sebagai retur dan potongan penjualan sehingga kita balik aja, ya, retur dan potongan penjualan ini biasanya kan piutang usaha, ya. Nah, karena ini retur, jadi retur dan potongan penjualan pada piutang usaha, karena itu akan mengurangi nanti pada piutang usahanya 860 juta. Lalu persediaan barang dagangnya, biasanya 90%, ya, 90%. Jadi kita bikin ini aja. Ininya adalah, ini BPP-nya tetap harus, ya. Kami BPP karena ini retur, jadi dibalik, ya, persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan. Jadi 90% dikali dengan 860 juta, 860 ribu, ya, sorry, ya. 774. Nah, lalu untuk yang tanggal 9, ya, penerimaan konfirmasi dari toko Rashid mengenai kesalahan dalam rincian piutang yang dikirim oleh perusahaan pada faktur tanggal 18 Agustus tertulis 45.180.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata yang dilaporkan oleh toko Rashid adalah jumlah yang benar. Artinya seluruh pencatatan perusahaan berkaitan dengan faktur tersebut harus dikoreksi. Nah, jadi di sini penerimaan konfirmasi tanggal 18 Agustus itu tertulis 45.180, ya, 45.180. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dilaporkan oleh toko Rashid adalah jumlah yang benar. Artinya pencatatan terkait faktur harus dikoreksi. Kita lihat di tanggal 18 Agustus. 18 Agustus 45.900, ya. 45.900, di sini, oh, berarti dia ada selisih, ya. Ada selisih, nak, ya, dia salah catat. Jadi
yang ini 45.945 dengan 45.180 ya. Jadi ada selisih 720. Jadi yang ini harus kita balik lagi 90% dikali 720 ya. Jadinya 684. Nih. Lalu tanggal 10 September, penerimaan kembali surat tagihan yang dikirim melalui pos pada Toko Agung dengan catatan alamat tidak dikenal. Perusahaan memperoleh informasi dari sumber terpercaya bahwa Toko Agung telah bangkrut katanya dan pemiliknya pergi tanpa meninggalkan alamat baru. Perusahaan memutuskan untuk menghapuskan piutang tersebut. Jadi kita lihat Toko Agung ya. Toko Agung itu dari piutang usaha 8.800.000 jadi dihapuskan jadi cadangan piutang pada piutang usaha ya dihapuskan ini 8.800.000 gitu. Nah, untuk itu sampai di sini silakan kalian catat terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan ke tanggal 12, 15 dan 16. Baik, Ibu hapus dulu pada bagian yang ini ya. Kita lanjut ke tanggal 12, 15 dan 16. Dan nomor 18 ya. Tanggal 18 ya. Nah, di sini kita lihat tanggal 12 katanya penerimaan pembayaran faktur tanggal 2 September dari CV Jaya. Penerimaan pembayaran faktur 2 September dari CV Jaya. Jaya. Di sini ada penerimaan faktur ya 16. Hmm, CV Jaya. Jadi 4 September penerimaan pembayaran faktur 4 September. Oh, bukan ya. Menerima pembayaran faktur tanggal 2 September. 2 September oleh dari CV Jaya. Oh, ini ya. Oke, berarti kan ada pembayaran ya. Eh CV Jaya di sini 2 September dia saldonya 17 juta ya. Jadi karena dia menerima faktur, otomatis dia menerima menerima eh, istilahnya karena dia di sini terminnya 2/10 N60 jadi ada diskon sekitar 2% ya. Kalau dia bayarnya kurang dari waktu 10 hari ya, ya dalam jangka waktu 10 hari. Jadi kan tanggal 2 tuh ke tanggal 12 tuh 10 hari ya. Jadi dia dapat diskon. Nah, jadi karena ini BPP-nya adalah 90% sehingga kasnya yang masuk adalah 16.660. Retur dan potongan penjualnya adalah 340.000 ya. Piutang usahanya 17 juta. Jadi yang masuk dari piutang usaha kan 17 juta, tapi masuk kasnya 660 dan 2%-nya itu adalah 340. Ini adalah potongan penjualannya ya.
Hmm. 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 Sorry. Hmm, itu kasnya bukan 17 juta. Iya, itu 17 juta ya. Soalnya dia bayarnya itu masih di 10 harian ya. Hmm. Lalu tanggal 15 September menerima laporan dari toko Anita bahwa terjadi kekurangan pengiriman beberapa eksemplar buku senilai 500.000 atas faktur tanggal 8 September. Toko Anita meminta perusahaan mengeluarkan nota kredit dan tidak bersedia menerima pengiriman buku susulan atas kesalahan tersebut. Ya. Jadi retur dan potongan penjualan pada piutang usaha 500.000 ini persediaannya kita balik ya, persediaan pada BPP atau HPP adalah 90% dari 500.000, itu otomatis adalah 450.000. Lalu tanggal 16 September penerima pembayaran faktur tanggal 4 September oleh CV Jaya 4 September 28.400 ya, 16 ya. Jadi dia eh, kas pada piutang usaha 28.400 ya. Langsung saja karena apa nak? Dia nggak dapat potongan padahal dia terminnya itu 2/10/60 tapi 4/16 itu kan lebih dari 10 hari ya. Jadi dia tidak memanfaatkan periode diskon tersebut. Lalu untuk tanggal 18 September menerima wesel tagih untuk membayar faktur tanggal 18 Agustus dari toko Yas Rasid. Wesel tersebut berjangka 45 hari dengan tingkat bunga 16%. Jadi ada toko Rasid itu adalah toko Rasid keseluruhan nggak Rasid itu. 18 Agustus ya toko Rasid 18 Agustus toko Rasid 45.900 ya. Nah, 45.900 ini tadi kan sebenarnya bukan 45.100 tapi sudah kita benaran di 9 tanggal 9 September itu ada 45.180 gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat di tanggal 9 September ya, jurnal tanggal 9 September. Nah, oke kita untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Untuk tanggal 18 September 19 sampai tanggal 30 September kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baiklah, Ibu cukupkan perjumpaan kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa ini untuk semuanya langsung kalian kerjakan di buku praktikum kita di halaman 120 sampai 124 sehingga nanti pada waktu pengumpulan buku atau pengumpulan tugas sudah selesai semuanya. Jangan lupa juga untuk mengerjakannya dengan rapi dan diperhatikan lagi bagaimana cara penyelesaiannya dan diperhatikan juga bukunya pada bagian awal terkait dengan transaksi-transaksi di halaman berapa tadi halaman 33 ya kalau nggak salah tadi ya. Baiklah semuanya, Ibu undur diri, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa.